Kenapa ulama dulu yang membatalkan nasab Ba'alwi mudah dipatahkan, sedangkan sekarang nasab Ba'alwi batal secara permanen? Pola pertahanan nasab Ba'alwi selalu mirip. Mencari dalil orang yang tidak ditemukan dengan dalil kitab yang belum ditemukan. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani berjudul Membedah Kitab Rujukan Sang Profesor. Dalam halaman komunitas YouTube-nya, Profesor Said Akil Husin Al-Munawwar membuat tulisan yang menyebut nama penulis. Dalam tulisan itu, selain ia mengakui bahwa ia bukan pakar nasab, ia juga mengaku mengikuti perdebatan nasab yang ramai dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurutnya, isu nasab ini adalah isu lama yang telah banyak dipermasalahkan ulama, diantaranya Syekh Murad Sukri, Syekh Tantawi, dan Syekh Al-Muhibbi. Menurut sang profesor, jika dulu masalah itu sudah muncul dan permasalahannya sama, sementara dulu juga sudah dijawab, maka ia berharap keadaan akan seperti dulu, yaitu nasab Ba'alwi akan tetap diakui sebagai keturunan Nabi. Itu harapan sang Profesor Ba'alwi. Dalam tulisan ini, penulis sampaikan keadaan telah berubah. Usaha-usaha penyadaran oleh ulama dulu belum mencapai hasil yang maksimal. Tetapi hari ini berbeda. Pertanyaannya berbeda, masalahnya berbeda, dan dalil-dalilnya berbeda. Menurut hemat penulis, Syekh Ali Tantawi sebenarnya tidak pernah terpatahkan, karena ia tidak pernah menyampaikan dalil keterputusan nasab Ba'alwi secara khusus, bahkan tidak menyebut Ba'alwi sedikit pun. Ia hanya menyampaikan bahwa di antara orang-orang yang mengaku sebagai tanda kutip Alawiyun di Hadramaut itu tidak mempunyai dalil yang menetapkan dan menguatkannya. Kata Alawiyun itu bukan Ba'alwi. Alawiyun itu kalimat yang biasa digunakan untuk keturunan Sayyidina Ali. Namun rupanya Ba'alwi baper. Tetapi rupanya bagi klan Ba'alwi pengakuan itu sangat diperlukan. Syekh Tantawi hanya mengatakan bahwa yang ia katakan itu adalah kebenaran. Rupanya, Syekh Tantawi hanya memberikan kode-kode saja. Ia ingin berbagi pahala dengan orang-orang setelahnya untuk membongkarnya. Dan hari ini, kode-kode itu telah terbuka lebar, terang bersinar bagai matahari di siang hari. Samsud Zohirah ya. Tidak ada celah sedikit pun bagi Ba'alwi untuk berlari meninggalkan hujah yang mengepung, kecuali kesadaran bahwa semua pengakuan itu mungkin memang sudah waktunya berakhir. Subab Syekh Murad Sukri Suwaidan. Ia juga menulis sebuah kitab yang membatalkan nasab Ba'alwi dengan judul Al-Itaf fi Ibtal Nasabil Hasimi li Bani Alwi wa As-Sakaf. Dalam kitab itu, Syekh Murad menggugat nasab Ba'alwi sebagai nasab yang batil karena tidak disebut dalam kitab Umdatul Thalib karya Ibnu Inabah wafat 828 Hijriah. Menurut Syekh Murad, Ibnu Inabah dalam kitabnya mengatakan bahwa kitabnya ini adalah kitab yang mencatat seluruh keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa ketika menyebut anak-anak Ahmad bin Isa, Ibnu Inabah tidak menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Ketika Ibnu Inabah tidak mencatatnya, ini adalah bukti bahwa Ubaidillah bukan keturunan Nabi. Padahal, hanya dengan dalil itu saja, Syekh Murad Sukri sudah cukup membuat nasab Ba'alwi batal. Karena kitab itu walaupun di abad 9 tetapi lebih tua dari awal pengakuan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Pengakuan Ba'alwi baru di tahun 895 Hijriah, sedangkan kitab Umdatul Thalib itu tahun 828 Hijriah. Dan jika Syekh Murad mau membantah jawaban dari Ba'alwi, maka akan terbongkar bahwa jawaban Ba'alwi itu penuh kedustaan. Itu pun hasil interpolasi penyalin pada tahun 1213 Hijriah, dalam kurung abad 13 Hijriah, yang merujuk salinan Murtado Az-Zabidi. Dalam salinan tahun 1213 Hijriah itu, tulisan yang merujuk salinan Az-Zabidi ditulis dengan tinta merah, termasuk nama Abdullah yang ditulis sebagai anak Ahmad ditulis dengan tinta merah, sebagai tanda bahwa nama Abdullah sebagai anak Ahmad ini dalam naskah asli kitab Bahrul Ansab tidak ada. Ibnu Inabah mengarang satu kitab khusus yang menerangkan nasab Ba'alwi, sebagaimana disebut dalam kitab Al-A'lam karya Al-Zirikli, wafat 1976 Masehi. Penulis menjawab, Ibnu Inabah tidak mempunyai kitab yang membahas khusus keluarga Ba'alwi. Kitab Ibnu Inabah dalam nasab itu selain kitab Umdatul Thalib adalah kitab Umdatul Thalib Al-Kubra, kitab Umdatul Thalib Al-Wustra, kitab Afusus
Al-Fakhriyah, kitab At-Tuhfatul Jamaliyah, dan Tuhfatul Thalib. Tidak ada kitab Ibnu Inabah yang ditulis khusus untuk Ba'alwi. Logika saja tidak akan menerima. Masa iya Ubaidillah yang tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Umdatul Thalib akan disebut khusus dalam kitab khusus, sedangkan nama anak lain telah disebut dalam kitab Umdat itu? Tidak masuk akal. Seharusnya, apa sih susahnya menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad di kitab Umdat? Hanya 7 huruf saja kok. Kemudian, kalau mau disebut anak keturunannya yang banyak itu, baru membuat kitab khusus. Jadi ada benang merah antara kitab khusus itu dengan kitab sebelumnya. Dari mana penulis bisa mengetahui bahwa Al-Zirikli mengutip dari sumber yang salah? Lihat sendiri dalam kitabnya Al-A'lam itu, ia mengatakan jika kitab Ibnu Inabah yang berisi keluarga Ba'alwi itu terdapat di sebuah perpustakaan di Tarim. Apa artinya? Tanda tanya. Artinya, ia mendapatkan berita dari orang Tarim bahwa ada manuskrip karya Ibnu Inabah di Tarim yang khusus menulis tentang keluarga Ba'alwi. Lalu ditulis oleh Al-Zirikli dalam kitabnya. Mengenai benar atau tidak berita itu hal lain. Yang jelas kalau manuskrip itu ada, Alwi bin Tahir akan menyebutkannya dalam kitabnya Uqudul Almas. Nyatanya tidak. Kasusnya mirip dengan kasus Imam Ubaidillah yang tidak menyebut nama Ubaidillah dalam kitab terkenalnya Tahzibul Ansab. Lalu Ba'alwi mengatakan nama Ubaidillah disebut dalam kitab Al-Ubaidillah yang lain yang belum ditemukan. Pola pertahanan nasab Ba'alwi selalu mirip. Mencari dalil orang yang tidak ditemukan dengan dalil kitab yang belum ditemukan. Dengan semua itu di atas, anehnya mereka pede banget sebagai nasab yang paling sahih. Jika yang menjawab sebagaimana jawaban penulis itu, nasab Ba'alwi sudah lama selesai. Apalagi, kini penulis dapat menghadirkan dalil-dalil yang komprehensif di setiap abad. Baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman dan tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.